Kita dari kelompok 4 akan membahas topik tentang persepsi. Menurut kalian, apa sih persepsi itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian persepsi, jenis persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, proses terjadinya persepsi, fungsi persepsi, dan juga contohnya. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian persepsi. Persepsi secara bahasa diambil dari bahasa Inggris yaitu perception, atau dari bahasa Latin juga perception, yang memiliki arti mengambil atau menerima. Menurut Sumanto dalam buku Psikologi Umum, persepsi adalah pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari respon terhadap objek, peristiwa, atau hubungan. Nah, jadi persepsi secara garis besar atau secara kesimpulannya yaitu ada satu objek, kemudian objek itu diamati oleh panca indera, baik itu mata, telinga, hidung, kulit, dan panca indera yang lainnya. Kemudian informasi yang ditangkap oleh panca indera diteruskan menjadi stimulus yang diterima oleh saraf. Kemudian stimulus tadi diolah lagi dan diorganisasikan sehingga menjadi informasi atau sesuatu yang bisa diterima oleh individu. Jadi individu ini mengerti atau memahami tentang objek yang diamati. Selanjutnya, jenis-jenis persepsi. Persepsi dapat dibagi menjadi 7 jenis, di antara lainnya yaitu persepsi visual, yaitu terkait dengan penglihatan, bagaimana kita menginterpretasikan warna, bentuk, dan gerakan. Yang kedua yaitu persepsi auditorik, berhubungan dengan pendengaran termasuk kemampuan mengenali suara, nada, dan ritme. Dan yang ketiga, persepsi taktil, melibatkan indera peraba seperti tekstur dan suhu. Keempat yaitu persepsi olfaktorik, berkaitan dengan penciuman, bagaimana kita mengidentifikasi bau. Nah, yang kelima yaitu persepsi gustatori, terkait dengan rasa seperti manis, asam, pahit, dan asin. Nah, selanjutnya yaitu persepsi sosial, meliputi cara kita memahami dan menafsirkan perilaku orang lain serta dinamika sosial tersebut. Dan yang terakhir, persepsi lingkungan, bagaimana kita merasakan dan menafsirkan lingkungan sekitar termasuk ruang dan jarak. Selanjutnya, aspek-aspek persepsi. Menurut Rokesh dan Hamkawalam dalam Bimo Walgito menjelaskan bahwa aspek persepsi dibagi menjadi 3, diantaranya aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek konatif. Pada aspek kognitif ini menyangkut komponen pengetahuan, pengharapan, cara berpikir, atau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Dalam aspek efektif ini berhubungan dengan komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu, serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi, baik ataupun buruk, berdasarkan faktor emosional seseorang. Perasaan seseorang berkaitan dengan kebutuhan yang dimiliki setiap individu. Seperti objek-objek yang dapat melayani kebutuhan saya, akan saya hargai positif. Sedangkan objek-objek yang justru menghalangi akan dinilai negatif. Jadi, evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem yang dimilikinya. Aspek konatif ini berhubungan motif dan tujuan timbulnya sesuatu perilaku yang terjadi di sekitar yang diwujudkan dalam perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari sesuai persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Ini yang pertama dulu. Untuk faktor internal itu terbagi ke dalam 5. A. Faktor fisiologis. Ini adalah kemampuan mata dalam menangkap hal yang akan dipersepsi. Kemudian B. Faktor perhatian atau atensi yang dipengaruhi oleh minat, hobi, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Faktor C,
faktor kebutuhan. Kemudian D, faktor pengalaman dan ingatan. Kemudian E, faktor suasana hati. Ini yang tadi itu adalah faktor internal. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal pun terbagi ke dalam 5. A, faktor ukuran atau penempatan objek dalam persepsi. Kemudian B, faktor warna atau objek. Kemudian C, faktor keunikan dan kontrasan stimulus. Kemudian D, faktor intensitas dan kekuatan stimulus. Kemudian yang E, yang terakhir, ini adalah faktor mosio atau gerakan. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu adalah faktor internal dan eksternal dalam pembagiannya. Adapun proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita menerima informasi dari lingkungan melalui indera kita. Misalnya, kita melihat cahaya, telinga kita mendengar suara, atau hidung kita mencium bau. Setelah itu, indera kita mengubah informasi yang diterima menjadi sinyal listrik. Misalnya, cahaya yang masuk ke mata diubah menjadi sinyal yang bisa diproses oleh otak. Sinyal listrik ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Di sini, otak mulai bekerja untuk memproses informasi yang diterima. Kemudian, otak kita memproses sinyal tersebut dan mencoba memahami apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Misalnya, otak kita akan mengenali bentuk dan warna dari objek yang telah kita lihat. Dan yang terakhir, kita menyadari apa yang telah kita lihat, dengar, atau rasakan dan meresponnya. Ini membantu kita untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Selanjutnya, contoh persepsi. Yang pertama ada warna dan bentuk. Contohnya ada seorang individu mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap warna atau bentuk suatu objek. Misalnya warna atau bentuk yang dianggap menarik oleh satu orang mungkin dianggap tidak menarik oleh orang lain. Kedua, percakapan dan bahasa tubuh. Dalam percakapan, orang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap arti kata atau bahasa tubuh. Misalnya, satu orang mungkin menganggap suatu komentar sebagai lelucon, sementara orang lain mungkin mengartikannya sebagai sesuatu yang serius. Ketiga, prestasi dan sukses. Persepsi tentang prestasi ini dapat bervariasi antar individu. Apa yang dianggap sukses oleh satu orang mungkin tidak sama dengan definisi sukses orang lain. Keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seseorang dapat mempengaruhi persepsinya terhadap situasi atau orang-orang tertentu. Pengalaman masa lalu dapat membentuk pandangan seseorang terhadap dunia. Dan yang terakhir, kecantikan dan penampilan. Persepsi tentang kecantikan penampilan fisik ini bisa sangat subjektif. Apa yang dianggap cantik oleh satu orang mungkin tidak selalu dianggap cantik oleh orang lain. Fungsi persepsi. Menurut Bimo Walgito, persepsi ialah proses di mana individu menerima, mengorganisir, dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Fungsi persepsi ialah untuk membantu manusia memahami realitas dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan situasi dan konteks lingkungan. Kesimpulannya, persepsi pada psikologi adalah proses aktif di mana manusia menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi sensorik untuk memahami dunia. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, budaya, dan emosi, serta persepsi ini bersifat subjektif. Artinya, setiap orang bisa menafsirkan satu hal yang sama secara berbeda. Persepsi ini sangat penting dalam interaksi sosial dan perilaku sehari-hari, serta didukung oleh berbagai teori untuk menjelaskan cara kerja otak dalam memproses informasi. Terima kasih.